Pernah nggak sih lu ngerasa stuck banget sama kebiasaan buruk? Kayak scroll TikTok sampai jam 2 pagi, padahal besok harus bangun pagi. Atau bilang mau olahraga tiap pagi tapi tetap tidur lagi. Atau janji mau makan sehat, malah berakhir order fast food. Gue yakin lu pernah. Kita sering nyalahin diri sendiri. Gue kurang disiplin, gue lemah. Tapi gimana kalau gue bilang, masalahnya sebenarnya bukan di lu, tapi di cara otak lu ngeset kebiasaan. Hari ini gue bakal bahas gimana sebenarnya kebiasaan itu kebentuk di otak, kenapa susah diubah, dan gimana cara kita hack biar bisa bikin habit baru yang powerful tanpa harus ngandelin kemauan doang. Gue bakal ajak lu lihat dari sisi sains, psikologi, dan juga dari pengalaman nyata orang-orang yang udah sukses ngubah hidup mereka lewat perubahan habit. Karena, percaya atau enggak, habit itu bukan cuma soal apa yang lu lakuin, tapi soal siapa diri lu. Dulu orang mikir kalau kebiasaan cuma soal niat. Gagal berhenti rokok, kurang niat. Gagal diet, kurang motivasi. Gagal bangun pagi, malas. Tapi ternyata, menurut neuroscience, kebiasaan itu soal habit loop. Cue, rutin, reward. Contohnya gini, lu stres, cue. Terus lu makan coklat, rutin. Terus lu ngerasa seneng dan lega, reward. Ulang terus. Lama-lama otak lu bikin shortcut, stres sama coklat. Jalur itu makin kuat tiap kali lu ulangin. Dan yang menarik, otak lu nggak bisa ngehapus jalur lama. Jalur itu tetap ada. Lu cuma bisa bikin jalur baru yang lebih sering dilewatin. Jadi, bukan soal ngilangin kebiasaan buruk, tapi soal bikin jalur alternatif yang lebih menarik buat otak lu. Nggak cuman itu, ternyata habit juga saling nyambung. Habit positif satu bisa nyebar ke habit lain. Misalnya, lu mulai olahraga, tiba-tiba pola makan ikut jadi lebih sehat. Ini namanya keystone habit, habit yang efeknya domino ke area lain hidup lu. Masalahnya, dunia sekarang bikin habit buruk makin gampang kebentuk. Lu sadar nggak? Notifikasi jadi cue buat buka HP terus. Makanan junk food dirancang biar lu craving. Video autoplay bikin lu nonton tanpa henti. Semua didesain buat ngasih lu dopamin hit kecil, biar terus balik lagi. Ini bukan salah lu. Lingkungan kita emang didesain buat bikin kita stay di loop itu. Algoritma sosmed literally didesain buat bikin lu nggak berhenti. Bahkan mereka hire psikolog, insinyur, desainer, semua buat bikin produk yang bikin lu balik lagi dan lagi. Mereka ngerti banget gimana bikin lu kecanduan. Dan kalau lu sadar, makin banyak orang struggle buat lepas dari HP, dari junk food, dari scrolling tanpa sadar. Lawan lu itu bukan cuma diri sendiri, tapi sistem yang ngerti cara bikin lu nyerah. Makanya, kalau lu cuma ngandelin willpower, lu bakal capek sendiri. Karena willpower itu kayak baterai, bisa habis, tapi sistem itu terus jalan 24 jam. Tapi jangan takut, begitu lu ngerti cara kerja otak, lu bisa ambil alih. Di otak ada basal ganglia, bagian yang nyimpen pattern habit. Semakin sering dilakuin, semakin otomatis. Dopamin bikin habit makin nempel. Setiap dapat reward, otak bilang, ini enak, ulang lagi ya. Makanya, kalau mau bikin habit baru, kasih reward kecil tiap kali berhasil. Jangan nunggu sukses gede baru senang. Setiap langkah kecil lu perlu diapresiasi. Dan gue mau ngenalin lu ke konsep keren, habit stacking, nempelin habit baru ke habit lama. Misal, abis gosok gigi langsung meditasi 1 menit. Atau sambil nyeduh kopi, lu tulis satu hal yang lu syukuri. Karena habit lama udah otomatis, habit baru lebih gampang nempel. Satu lagi, identity-based habit. Jangan cuma bilang, gue mau lari 3 kali seminggu. Tapi bilang ke diri sendiri, gue orang yang aktif. Identitas bikin lu lebih konsisten. Karena kalau identitas udah nempel, semua tindakan nyesuaiin. Dan tahu nggak, studi nunjukin
Orang yang ngelihat perubahan habit sebagai bagian dari identitas lebih konsisten daripada yang fokus ke target doang. Jadi, gimana mulai? Nih, gue kasih langkah konkret. Pertama, identifikasi cue. Kapan lu ngelakuin habit itu? Apa pemicunya? Emosi, waktu, tempat, orang. Kedua, ganti rutin. Biasanya ngemil tiap stres, ganti stretching, jalan kaki, atau journaling. Ketiga, kasih reward. Apresiasi diri tiap berhasil, walau kecil. Bisa tanda centang, ngomong ke diri sendiri, nonton series favorit. Keempat, atur lingkungan. Deketin alat olahraga, jauhin junk food, matiin notifikasi, bikin reminder visual. Kelima, mulai kecil. Jangan target 1 jam olahraga langsung. Mulai 5 menit. Penting biar otak nggak ngerasa berat. Keenam, tracking. Kasih tanda di kalender tiap berhasil. Visual progress itu powerful buat bikin otak mau lanjut. Terakhir, cari support system, cerita ke temen, join komunitas, atau temuin partner accountability. Dukungan bikin lu nggak ngerasa sendiri. Ingat, progress greater than perfect. Gagal sehari, balik lagi besok. Kebiasaan nggak rusak cuma gara-gara 1 kali gagal. Konsistensi itu soal bangkit, bukan soal nggak pernah jatuh. Ingat, habit itu kayak jalan setapak di otak. Makin sering dilewatin, makin jadi jalan tol. Masalahnya, jalan tol lama udah kebentuk bertahun-tahun. Tapi, lu bisa bikin jalur baru, pelan-pelan, konsisten. Mulai hari ini, pilih 1 habit positif, mulai kecil. Tracking tiap hari. Jangan takut gagal. Gagal itu bagian dari proses. Yang penting, besok balik lagi. Lu nggak perlu sempurna buat berkembang. Lu cuma perlu mulai. Tiap langkah kecil lu itu valid. Apresiasi diri lu, dan percayalah, perubahan kecil itu snowball effect. Hari ini 1%, besok 1%, lama-lama jadi beda banget. Kalau lu suka konten ini, klik like, subscribe, share ke teman-teman yang lagi pengen ubah habit. Komen juga, habit apa yang mau lu bangun bulan ini biar perjalanan lu makin terarah. Sampai jumpa di video selanjutnya.